Shalom saudara yang saksi dalam Tuhan. Pada hari ini kita sangat bersuka cita atas kasih yang telah sertai kita dari Tuhan, sehingga kita dapat bersama-sama untuk mempelajari dan juga akan merenung akan ringkasan dari pelajaran sekolah sahabat kita di pekan ini dengan judul tanda-tanda keilahian. Maafkan saya. Jadi seperti yang kita tahu, Injil Yohanes ini menceritakan tentang Yesus ini sebagai Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 hingga 3 di sana menceritakan bagaimana Yesus ini sudah ada dari zaman penciptaan lagi. Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Nah, seperti yang kita ketahui, firman itu merujuk kepada Yesus. Saudara yang saksi dalam Tuhan, ayat inti kita diambil di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25 dan 26. Dituliskan di sana bahwa jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Saudara yang saksi dalam Tuhan, di satu pekan ini kita akan melihat tanda-tanda yang Yohanes mau kita pelajari dan penulis sekolah sahabat kita mau kita fahami tentang tanda-tanda yang sudah Yohanes lakukan, yang sudah dia tulis untuk kita mengenal bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Yang pertama, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Seperti yang kita tahu, pada waktu itu adalah hari yang berdekatan dengan Hari Raya Paskah ataupun memperingati akan pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Kalau kita lihat dahulu, Musa ini dipilih Tuhan sebagai juru selamat bagi bangsa Israel. Buktinya apa? Kalau kita lihat di pelajaran sekolah sahabat kita satu minggu yang lalu kita sudah mempelajari akan bagaimana Musa ini dipilih Tuhan sebagai juru selamat yang membebaskan bangsa Israel ini dari Mesir. Nah, di pelajaran sekolah sahabat kita menceritakan bagaimana Yesus ini memberikan pembebasan kepada kita sebagai manusia yang berdosa. Dia membebaskan kita dari dosa. Seperti yang kita ketahui, hari Paskah itu adalah hari yang dimana anak domba akan disulung, anak domba yang sulung akan mati. Maksudnya akan disembelih dan menjadi korban. Saudara yang saksi dalam Tuhan, sama konsepnya ketika Yesus mati di kayu salib. Dia adalah domba sesungguhnya yang mati untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara yang saksi dalam Tuhan, dari pelajaran ini kita mempelajari bahwa pada waktu Yesus memberikan makan 5.000 orang pada waktu itu, dan setelah itu kalau kita lihat di dalam Alkitab berlanjut cerita di mana orang-orang mencari Yesus, yang kalau kita lihat di perikop setelah Yesus memberi makan 5.000 orang di dalam Alkitab di Yohanes 6 itu adalah ketika Yesus berjalan di atas air, dan setelah itu dilanjut lagi dengan satu perikop orang banyak mencari Yesus dan roti hidup. Itulah menjadi poin utama tema di dalam sekolah sahabat kita di hari Minggu dan hari Senin. Di sana dituliskan bahwa ketika orang bertanya, "Guru, bila mana engkau ada di sini?" Dan Yesus menjawab, "Kamu datang di sini bukan sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah memakan roti itu dan kamu kenyang." Saudara yang saksi dalam Tuhan, pada waktu zaman itu adalah kekaisaran Romawi yang dimana kebanyakan orang-orang pada waktu itu ditindas. Maka orang-orang sebenarnya mau menemui Yesus pada waktu memberi makan 5.000 orang itu adalah dengan bertujuan untuk menerima kesembuhan. Seperti yang kita tahu, sebelum-sebelumnya Yesus melakukan banyak mukjizat menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, pada waktu orang melihat Yesus ini bersama murid-muridnya dan mereka mengikuti dia selama 5.000 orang,
pada waktu itu mereka sebenarnya tujuannya hanya untuk menerima kesembuhan dari Yesus. Nah, kalau kita lihat di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, Yesus mau menekankan bahwa dia adalah roti hidup. Yang sebenarnya pada waktu mereka memakan roti itu, mereka bukan saja dikenyangkan secara fisik, tetapi mereka juga menerima kesembuhan yang sesungguhnya. Itulah kenapa Yesus mengatakan bahwa akulah roti hidup. Barang siapa memakan roti yang akan kuberikan, ia tidak akan lapar lagi. Begitu juga dengan air. Jika dia menerima air dari Yesus, maka dia tidak akan haus lagi. Itulah yang sebenarnya pelajaran sekolah sahabat mau menekankan. Tanda-tanda Yesus sebagai seorang Allah. Bagaimana dia sebagai sosok yang membebaskan manusia dan memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Sehingga apapun kondisi kehidupan kita alami pada waktu ini, Yesus sedang menyembuhkan dengan memberikan kita roti. Dan apabila kita menikmati roti itu, kita tidak akan merasa lapar lagi. Di dalam cerita yang ada di dalam buku sekolah sahabat kita juga menceritakan tentang ada seorang lelaki yang sudah buta dari sejak lahir, sehinggalah dia bertemu dengan Yesus. Nah, yang uniknya di sini kalau kita baca di dalam Yohanes 9 ayat yang pertama hingga ke-34, di sana adalah bagaimana dimulai dengan reaksi. Cerita ini dimulai dengan bagaimana reaksi yang ditunjukkan oleh murid-murid Yesus ketika bertemu dengan orang buta ini. Mereka bertanya kepada Yesus, Rabi, ataupun kalau kita lihat di sana, ya Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta? Nah, kalau kita lihat perspektif murid-murid Yesus pada waktu ini, seolah-olah mereka mengatakan bahwa jika seorang itu mengalami sesuatu penyakit ataupun yang dinamakannya sebagai penderitaan, itu mereka selalu kaitkan dengan dosa. Tetapi Yesus mau meluruskan itu dengan menyangkal bahwa tidak hubungannya dosa dengan penderitaan. Kalau kita ingat cerita Ayub, pada waktu dia sedang diuji Tuhan, dia mengalami banyak penderitaan. Tetapi apakah itu sebenarnya diakibatkan oleh dosa? Tidak. Saudara yang saksi dalam Tuhan, banyak di antara kita merasakan kesusahan yang kita alami itu adalah disebabkan oleh dosa yang kita lakukan. Tetapi sebenarnya kadang-kadang saudara, itu adalah satu ujian yang Tuhan memberikan kepada kita untuk memberikan kita kesadaran apakah iman kita bertumbuh melalui kesusahan yang kita alami, penderitaan yang kita alami. Saudara yang saksi dalam Tuhan, bagaimana kita mau mengetahui bahwa iman kita bertumbuh jika tidak diuji? Dan bagaimana kita mengetahui bahwa Tuhan itu Allah memberikan kita kecukupan jika kita tidak mengalami kekurangan? Dan bagaimana kita mengetahui bahwa kita itu cukup kuat di dalam Tuhan jika kita tidak mengalami kesulitan? Saudara yang saksi dalam Tuhan, Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa tidak semestinya kesakitan ataupun penyakit, penderitaan itu datangnya dari dosa. Nah, kalau kita lihat dalam cerita ini, bagaimana Yesus itu menyembuhkan orang buta ini dengan cara yang persis dilakukan ketika Adam diciptakan. Seperti yang kita ketahui, Adam itu diciptakan dari tanah liat ataupun dari tanah. Sama seperti yang dilakukan oleh Yesus di dalam cerita dalam Yohanes 9 ini. Metode yang sama Yesus lakukan dengan menggunakan tanah. Di mana Yesus menggunakan tanah, dan itulah yang digunakan Yesus untuk mengembalikan penglihatan ataupun memberikan penglihatan kepada orang buta ini sehingga dia dapat melihat. Saudara yang saksi dalam Tuhan, Yesus di dalam cerita ini dia sedang melengkapi apa yang hilang yang dialami oleh orang buta ini sejak lahir, yaitu penglihatannya. Yesus menyempurnakan itu dengan memberikan kesembuhan dengan cara melakukan penyembuhan melalui tanah liat ataupun tanah pada waktu itu. Nah, justru yang menarik di sini adalah ayat yang ke-7, Yohanes 9 ayat yang ke-7 di sana menuliskan seperti ini.
Setelah Yesus mengoleskan pada mata orang buta tadi, Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam," ataupun artinya yang diutus. Saudara yang saksi dalam Tuhan, setelah Yesus menyembuhkan orang ini, dia meminta orang ini untuk membasuh dirinya di dalam kolam Siloam, ataupun disebut dengan yang diutus. Dan kalau kita lanjut membaca cerita ini, setelah orang ini mendapat kesembuhan, dia bertemu dengan orang-orang Farisi. Saudara saksi dalam Tuhan, di dalam ayat ini kita belajar bahwa orang buta ini diutus Tuhan untuk memberitakan mujizatnya sebagai Allah yang membawa terang kepada dunia. Kalau kita lihat orang buta itu tidak bisa melihat apa-apa, sehinggalah orang ini disembuhkan dari masalah buta yang dialaminya dari lahir, sehinggalah Yesus menyembuhkan dia dan dia dapat melihat terang. Itulah yang Yesus mau sampaikan di dalam cerita ini, bahwa dia adalah terang sesungguhnya. Dia akan sentiasa menjadi terang dalam hidup kita. Tetapi kalau kita lihat apa respon dari orang-orang Farisi ini, mereka menyalahkan Yesus karena dia melakukan mukjizat pada hari Sabat. Saudara yang saksi dalam Tuhan, orang buta ini ketika bertemu dengan orang-orang Farisi ini, mereka sempat berdebat dan juga sempat berbeda pandangan ataupun timbul perpecahan di antara orang Farisi ini. Nah, jadi saudara yang saksi dalam Tuhan, kalau kita lihat di judul hari Selasa dan hari Rabu, di sana dituliskan penyembuhan orang buta. Sebenarnya orang buta yang dimaksudkan adalah orang Farisi itu. Kenapa? Kalau kita lihat, mereka mengatakan Yesus ini orang berdosa di dalam pelajaran kita. Tapi sedangkan Yesus ini membuat mukjizat yang hanya Tuhan saja, hanya Tuhan Allah kita yang dapat melakukannya. Di sana menunjukkan tanda-tanda bahwa Yesus adalah seorang Allah yang dapat melakukan mukjizat kesembuhan. Saudara yang saksi dalam Tuhan, orang-orang Farisi ini sebenarnya buta. Mereka yang mengalami yang namanya kegelapan. Kenapa? Mereka dibutakan oleh adat istiadat ataupun tradisi yang sebenarnya itu tidak mengikut kepada kitab suci. Saudara yang saksi dalam Tuhan, ramai di antara kita sebenarnya sering bercanggah dengan apa yang diperintahkan oleh Alkitab. Kita sering mengaitkan hukum adat, kita menarik hukum adat sebagai salah satu alasan kita untuk melakukan sesuatu di dalam gereja terutamanya. Untuk itu saudara yang saksi dalam Tuhan, kita belajar dari cerita ini bahwa sebenarnya hukum-hukum adat ataupun tradisi yang sebenarnya terjadi itu ataupun dilaksanakan itu terkadang itu sebenarnya menjadi satu kegelapan buat kita. Maksudnya di sini adalah terkadang itu sebenarnya bercanggah dengan apa yang Alkitab mau sampaikan ataupun message Alkitab. Jadi untuk itu saudara, kita harus berhati-hati. Saudara saksi dalam Tuhan juga, Yesus pada waktu ini dia sedang rindu untuk menyinari kehidupan kita dengan sinar kemuliaannya. Dialah terang dalam hidup kita yang membawa kita merasakan damai sukacita dari surga. Dan yang di bagian terakhir di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini menceritakan tentang cerita Lazarus yang dibangkitkan. Sangat mustahil bagi kita untuk berpikir secara logis bagaimana dari suasana duka orang yang sudah meninggal, bahkan Yesus menunda kedatangan dirinya pada waktu kematian Lazarus ini 4 hari telat. Dan bahkan ataupun bersaudaranya dari Lazarus ini mengatakan Yesus sudah busuk Lazarus itu katanya. Tetapi Yesus tetap melakukan mukjizat dengan mengatakan apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Saudara yang saksi dalam Tuhan,
Seperti yang kita ketahui, di akhir zaman nanti kita akan dibangkitkan dan kita akan dihidupkan kembali dengan sebuah kehidupan yang kekal. Saudara yang saksi dalam Tuhan, Yesus di dalam cerita ini mau membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Tanda-tanda yang dia berikan adalah dia adalah Tuhan, karena hanya Tuhan saja adalah kebangkitan dan hidup kita dan bukan orang lain. Kalau orang mengatakan dia adalah manusia, mustahil manusia dapat membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari lamanya. Pasti sudah membusuk mayat itu, tetapi terjadinya mujizat sehingga Lazarus dapat dibangkitkan. Apalagi kita yang akan, mungkin nanti ada keluarga kita yang kita kasihi, sudah mendahului kita, sudah direhatkan Tuhan. Tetapi nanti waktunya dia akan dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Saudara yang saksi dalam Tuhan, sudah cukup jelas tanda-tanda di dalam pelajaran sekolah sahabat kita selama pekan ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, Yesus itu adalah roti hidup yang memberikan kita pembebasan dari dosa kita, yang memberikan kita kesenangan yang tiada habisnya. Dan Yesus juga adalah terang dalam kehidupan kita, yang membuka mata kita, yang melihatkan kepadanya kasih yang dia tawarkan kepada kita, yang dia berikan kepada kita, sehingga kita sentiasa mengalami sukacita dan mengalami mujizat-mujizat yang memulihkan kehidupan kita. Terlebih, dialah jaminan keselamatan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada dia, dia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Itu kata-kata Yesus, membuktikan, dia meyakinkan kita bahwa dia adalah Tuhan yang sentiasa hadir dan juga memberikan kita jaminan keselamatan untuk selama-lamanya. Itu sahaja dari perkongsian hari Sabat dari pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini. Biarlah ini dapat membantu kita untuk memahami akan intipati dari pelajaran sekolah sahabat kita. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom, dan sentiasalah kita bersama-sama menikmati hari Sabat Tuhan yang begitu indah ini. Tuhan memberkati kita.